Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas terkait desain toolkits. Ya, ini merupakan tools yang digunakan untuk menentukan proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan proses audit. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas 11 desain factor ya yang ada. Kita sudah coba juga menentukan proses TI mana yang perlu diaudit berdasarkan salah satu dari desain faktor yang ada. Ya, ini berdasarkan dari enterprise goals seperti yang sudah teman-teman coba untuk buat sebagai bahan untuk UCP kedua. Nah, hari ini kita akan membahas version yang lebih kompleks lagi, bagaimana proses menentukan proses TI yang perlu untuk diaudit. Oke, ini gambarannya dari toolkit nanti yang akan teman-teman coba untuk gunakan. Nanti formatnya adalah Excel, nanti akan saya bagikan file Excelnya di My Class ya. Nah, jadi tahapan untuk menentukan proses TI mana yang perlu untuk dilakukan, dan artinya sama juga dengan proses TI mana yang perlu diaudit nantinya. Jadi tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah seperti ini. Yang pertama, kita perlu ketahui dulu kondisi atau strategi perusahaan saat ini, existingnya seperti apa. Jadi poin-poinnya kita perlu pahami strategi perusahaan, kemudian memahami tujuan perusahaan ini apa saja, kemudian nanti memahami resiko profilnya, dan juga memahami isu-isu terkait TI saat ini. Setelah itu baru nanti fase berikutnya menentukan ruang lingkupnya dari sistem tata kelola yang ada. Poinnya hampir sama dengan tahapan sebelumnya ya. Baru setelah itu kita mengetahui kondisi existing, baru bisa memperbaiki lingkup sistem tata kelolanya. Jadi poin-poinnya kita nanti akan mengetahui landscape ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, kemudian dapat daftar list kepatuhan atau policy yang harus diikuti itu apa saja. Misalnya ada standar tertentu, misalnya keamanan sistem informasi, apakah harus menerapkan comply dengan ISO 27001 misalnya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan juga di tahapan ini fokus peran IT itu sebagai apa di organisasi, sebagai support kah atau sebagai memang core function ya, sebagai benar-benar bisnis inti atau proses inti yang perlu dijalankan di organisasi. Kemudian nanti di tahapan ini kita akan mendapatkan model sumbernya, kemudian metode-metode implementasi TI yang ada di organisasi, kemudian mengetahui adaptasi atau adopsi strategi TI-nya apa saja di organisasi tersebut. Kemudian kita akan mengetahui juga ukuran dari organisasi ini apa, levelnya besar, medium atau kecil. Nah, baru setelah itu kita akan melakukan proses desain sistem tata kelolanya. Dengan poin yang pertama, kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada berdasarkan prioritasnya tentunya.
kemudian nanti baru kita mendesain sistem tata kelolanya. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika kita akan mendesain sebuah tata kelola teknologi informasi. Nah, ini adalah kemarin yang sudah kita bahas faktor desain, ada 11 dari enterprise strategi sampai enterprise size. Jadi ini akan mempengaruhi desain sistem tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi. Dia fokusnya pada apa saja, kemudian risiko-risiko yang dihadapi, fokus pada aspek apa. Nanti setelah itu diketahui semua, baru akan ketahuan proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Oke, ini kemarin sudah kita bahas ya. Untuk poin-poin tiap-tiap desain faktor sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas terkait toolsnya. Gimana sih cara menggunakan tools untuk menentukan proses TI mana saja yang perlu diperhatikan. Nah, ini gambaran untuk toolsnya nanti ya. Jadi akan muncul grafik yang menunjukkan nanti proses TI mana yang menjadi fokus di tiap-tiap organisasi. Oke, kita langsung saja masuk ke toolkitsnya ya. Oke teman-teman, ini adalah toolkitnya, desain toolkitnya yang nanti akan teman-teman gunakan untuk menentukan proses TI mana saja yang perlu dan penting untuk dilakukan untuk membuat desain tata kelolanya, yang artinya sama dengan proses TI mana saja yang nantinya perlu untuk dilakukan proses audit. Oke, ini adalah kanvas utamanya untuk tadi pentahapan yang sudah teman-teman lihat sebelumnya ya. Ada informasi tentang proses TI-nya, 40 proses TI-nya. Kemudian di sini poin-poin desain faktornya ya, enterprise strategi, enterprise goal, risk profile, sampai dengan teknologi adoption strategy. Nah, baru kita lihat satu-satu untuk tiap desain faktornya. Yang pertama kita lihat desain faktor 1 dulu. Nah, di sini untuk DF1 atau desain faktor 1 itu fokus pada apa sih strategi dari organisasi. Nah, di sini ada 4 option ya. Ada growth, acquisition, innovation differentiation, cost leadership, client service, or stability. Nah, di sini ada poin penilaian dan ada baseline. Kalau baseline ini sudah ditentukan dari toolsnya, jadi jangan dirubah-rubah. Yang teman-teman ubah adalah terkait importance-nya. Kita lihat untuk poin yang pertama, strategi organisasi berdasarkan growth acquisition. Artinya apa? Ini organisasi fokus pada pertumbuhan, kayak misalnya pada pendapatannya seperti itu. Apakah organisasi strateginya fokus pada pertumbuhan? Nah, skornya teman-teman bisa milih dari 1 sampai 5. Kalau 5 itu berarti benar-benar dekat dengan strategi ini ya. Jadi kalau memang organisasi strateginya fokus pada pendapatan ya 5. Kalau tidak terlalu, berarti teman-teman bisa kasih nilainya 1. Nah,
Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan poin-poin lainnya. Kalau innovation and differentiation, apakah perusahaan memiliki fokus pada penawaran produk dan layanan yang berbeda, atau fokus pada inovasi kepada klien mereka. Misalnya ada fitur-fitur baru, sering melakukan proses updating. Nah, jadi ini balik lagi nanti proses penilaiannya. Tiap-tiap organisasi mempunyai fokus strategi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman silakan nanti melakukan proses pengisian inputan di sini dari skor 1 sampai 5 ya. Nah, di sini nanti akan terlihat gambarnya atau grafnya proses-proses TI yang terkait dengan DF1. Nah, kalau ini kan kita sementara ini melihatnya sebagai fokus ke semua strategi ya. Tapi kalau kita coba ganti, misalnya nilainya 3, 2, katakanlah ini fokus pada pendapatan, kita akan lihat di sini hasilnya berbeda ya. Nah, grafnya menunjukkan tampilan yang berbeda dari gambar yang sebelumnya. Di sini akan terlihat fokus proses TI yang paling besar itu di area proses TI mana. Kalau teman-teman lihat di sini, angka-angka yang besar adalah APO 03, BAI 01, BAI 05, BAI 11 ya. Kalau minus itu semakin jauh. Jadi fokus pada yang nilainya positif. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses TI yang dominan, yang artinya penting untuk dilakukan kalau organisasi fokus pada strategi untuk mendapat fokus pada pertumbuhan atau pendapatannya. Nah, ini untuk DF yang pertama terkait strategi organisasi atau strategi perusahaan. Kemudian masuk ke desain factor berikutnya, desain factor kedua. Ini berhubungan dengan enterprise goal atau tujuan perusahaan. Sama teman-teman, untuk penilaiannya teman-teman bisa mengisi 1 sampai 5 dengan baseline yang sudah ditentukan ya. Kalau sebelumnya teman-teman memappingkan ini antara misi, enterprise goal dan alignment goal. Nah, di sini fokus satu terhadap semua enterprise goal diberi penilaian. Jadi secara umum cara mengisinya sama teman-teman. Nanti akan kelihatan tujuan dari perusahaan itu lebih condong ke enterprise goal yang mana. Nah, di sini juga akan menunjukkan kecondongan proses TI mana yang paling penting untuk dilakukan. Kalau kita lihat di sini dari gambar, ini APO 12 ini mutlak untuk dilakukan ya. Artinya ini sangat berperan penting terkait enterprise goal yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, ini untuk yang desain factor berdasarkan enterprise goal. Selanjutnya berdasarkan kategori risiko yang ada ya. Hampir sama. Proses pengisiannya adalah angka dari 1 sampai 5. Bedanya apa antara impact dan likelihood? Impact ini ya dampaknya ya. Dampak kalau ini terjadi, kalau angkanya semakin besar berarti dampaknya semakin besar. Kalau likelihood ini kecenderungannya, sering terjadi atau tidak gitu. Nah, tiap-tiap organisasi sekali lagi berbeda-beda untuk kecenderungan dan impactnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya
dampaknya besar kalau ini terjadi, berarti kita isi 5. Kemudian kalau misalnya ini kecenderungan ini sering terjadi, kita bisa kasih nilai 4 misalnya. Nah, artinya risk ratingnya menjadi merah ya, very high risk, jadi sangat beresiko sekali. Nah, untuk menghadapi risiko seperti ini, sudah ada informasi terkait proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Oke, kalau sini kita lihat berarti ada BAI 11, BAI 05, 04, BAI 01, dan juga APO 04. Nah, itu menjadi dominan yang perlu dilakukan terkait DF3. Jadi teman-teman fokus pada pengisian di sini aja ya. Kalau untuk baseline sekali lagi ini sudah ditentukan, jangan diotak-atik. Kemudian berikutnya terkait information technology, isu-isu terkait information dan teknologi ya. Nah, sekali lagi teman-teman, di sini poin pengisiannya juga sama. Satu sampai 3 ya. Kalau teman-teman isi misalnya 2, dia akan isunya seperti ini. 3. Kalau teman-teman isi 4, dia error. Nah, jadi pastikan teman-teman milihnya antara 1 sampai 3 ya. Kalau 3 berarti sangat penting ya. Oke, sekali lagi sama, ini baseline-nya juga sudah ditentukan. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi level dari importance-nya, akan terlihat lagi proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Nah, kemudian dari teman-teman sudah ngisi DF1, DF2, 3, dan 4, ini menjadi step summary-nya. Jadi hasil penilaian DF1 sampai DF4 itu akan dibikin summary-nya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Artinya dari kesemua 4 faktor ini, yang penting banget untuk dilakukan adalah BAI 04. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita mengacu pada DF4 saja, DF3 saja, partially? Ya boleh aja, karena ini framework ya, sifatnya framework, jadi hanya sebagai referensi saja, tidak murni harus dilakukan seperti ini. Seperti yang teman-teman sudah lakukan kemarin, itu hanya berdasarkan dari enterprise goal saja ya. Nah, tapi kalau pengen lebih kompleks lagi melihat keterhubungan antar desain factor, teman-teman bisa menggunakan panduan dari design tools ini. Oke, ini berlaku juga untuk desain faktor lainnya. Jadi untuk step summary 3 ini sebenarnya artinya adalah gabungan dari keseluruhan desain factor yang ada. Jadi keterhubungannya dibuat sehingga di akhir akan ketemu proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Oke, sekali lagi ini pilihan ya teman-teman. Mungkin yang paling ideal teman-teman dengan menggunakan tools ini. Tapi kalau di lapangan sekali lagi teman-teman bisa fokus pada desain faktor yang mana yang paling dominan di organisasi yang akan teman-teman lakukan proses audit. Nah, balik lagi ke desain factor. Yang berikutnya terkait landscape ancaman ya. Jadi di sini ada 2 nilai, high, normal. Kalau high artinya organisasi beroperasi dalam lingkungan sektornya dengan ancaman yang tinggi, misalnya banyak kriminalitas,
daerah sering terjadi gempa atau bencana alam. Kalau normal berarti kondisi tempat perusahaan beroperasi itu normal aja, tidak terlalu tinggi ancaman yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nilai ya untuk importance-nya. Nah, di sini teman-teman lihat jumlahnya harus 100 untuk melihat representasi dari grafiknya ya. Tapi kalau kita masih isinya 35 ini kurang mencerminkan sebenarnya, walaupun ini secara total dia berubah menjadi 50-50 ya. Kalau kita ganti 100-100 dia akan secara otomatis sebenarnya mengganti. Nah, cuman idealnya teman-teman bikin proporsionalnya jumlahnya 100% ya. Oke, ini akan lebih mencerminkan dari gambar grafiknya nanti. Nah, balik lagi ke sana. Nah, kalau sudah teman-teman isikan, grafiknya akan menampilkan lagi sama seperti tadi ya, proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Selanjutnya untuk compliance requirement, artinya kepatuhan terhadap aturan atau policy yang ada. Apakah high, normal, low ya. Apakah comply dengan ISO 27001 menjadi aspek yang sangat penting. Kalau penting maka ditulis di sini misalnya 75. Tidak terlalu, kemudian low, no. Sama ya, sekali lagi di sini jumlahnya harus 100. Ini baseline-nya juga disesuaikan dengan desain tools yang sudah ditetapkan ya. Nah, di sini akan kelihatan secara umum proses TI mana saja yang perlu untuk dilakukan. Kalau kita isi di sini 75, apa yang terjadi? Ini error ya. Nah, kalau kita buat 0, nah ini artinya kalau baseline 50 sangat besar ya. Oke, jadi kalau berdasarkan ini proses TI mana saja yang perlu dilakukan, secara umum semuanya ini perlu dilakukan ya. Oke, kita geser ke desain vektor berikutnya terkait peran IT ya. Apakah sebagai support, factory, turnaround, atau strategi. Jadi kalau support artinya TI tidak penting untuk berjalan dan keberlangsungan proses penilaian bisnis maupun inovasi organisasi. Kalau factory artinya ketika TI gagal akan berdampak langsung pada proses bisnisnya. Sementara kalau turnaround
Ini TI dipandang sebagai pendorong untuk melakukan proses inovasi dalam proses dan layanan bisnis. Kemudian apakah IT sebagai strategik, artinya penting untuk berjalan dan inovasinya proses dan layanan bisnis organisasi. Sekali lagi nilainya juga sama, 1-5. Sama ya prosesnya, jadi untuk menentukan proses TI-nya tinggal teman-teman menentukan nilai di sini. Untuk DF8 terkait sumber IT yang ada berdasarkan outsourcing, cloud, atau insource. Kalau outsourcing artinya meminta layanan dari pihak ketiga. Kalau cloud berarti memaksimalkan penggunaan cloud. Kalau insource berarti organisasi menyediakan staff dan layanan TI oleh internal organisasi sendiri. Sama ya, untuk proses perhitungannya total 100. Proporsionalnya nanti tinggal ditentukan sesuai dengan kondisi di organisasinya. Kemudian proses implementasi IT-nya, agile, DevOps, atau tradisional. Sama. Jadi seberapa sering metode yang digunakan agile untuk mengembangkan IT di sana. Kemudian DevOps berapa persen, kalau tradisional berapa persen. Terakhir untuk strategi adaptasi teknologinya, apakah organisasi mengadopsi teknologi baru sedini mungkin untuk menerapkan atau mendapatkan keunggulan, atau follower menunggu teknologi baru untuk menjadi arus utama, baru kalau sudah terbukti baru diadopsi, atau slow adapter. Organisasi nggak terlalu aware dengan tren teknologi terbaru. Sama bobotnya juga secara total 100. Nah baru tadi terakhir teman-teman akan kelihatan proses TI mana yang perlu untuk dilakukan, dan artinya sama dengan proses TI mana yang perlu untuk dilakukan proses audit dari menggabungkan semua matrik desain factor yang ada. Oke, jadi ini gambaran bagaimana cara menggunakan desain factor teman-teman. Besok kalau teman-teman akan melakukan proses audit, bisa menggunakan tools ini untuk menentukan proses TI mana yang perlu untuk diaudit. Nah, barangkali itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait bagaimana menggunakan tools design toolkit ini, nanti silakan ditanyakan di Telegram atau via my class ya. Baik, barangkali itu saja untuk materi hari ini. Untuk UCP-nya silakan dimaksimalkan untuk pembuatan kuesioner capability levelnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Siapkan bahan presentasinya sebaik mungkin yang Anda bisa lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.